kitabil karim. Wala yu'akhidullahu nas bima kasabu matarafa ala dhariha min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha ibadi basiran. Andai kata Allah segera menyiksa manusia karena dosa-dosa mereka, pasti tidak akan ada yang melata lagi di muka bumi ini. Kalau langsung dibalas, maka habis, binatang melata pun gak hidup. Tetapi Allah sengaja mengakhirkan siksa itu hingga tiba saatnya. Maka jika telah tiba saatnya kehancuran mereka, maka Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Coba kalau umpamanya siksa itu langsung kontan sampai binatang melata, semut pun nggak ada yang hidup karena ketakutan, semua mati sih. Tapi Allah mengakhirkan. Justru karena mengakhirkan, manusia santai saja dengan dosa-dosa mereka. Manusia terlalu terbuai dan mabuk dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi itu menambahkan beban-beban kehancuran mereka yang diakhirkan kelak mati seluruh. Itu yang bahaya. Maka riwayat Sahabat As-Sawri, ketika kaum Bani Israel mengalami kemarau yang panjang 7 tahun gak ada hujan, sampai makan bangkai dan anak-anak kecil. Anak-anak kecil lalu dibawa ke bukit untuk berdoa, tetapi tidak dikabulkan sebelum memenuhi hak-hak yang diambil atau didolimi kepada pemiliknya. Utang gak bayar, janji luput, itu 7 tahun doa tidak dikabulkan sebelum mengembalikan semua haknya. Ini zaman Bani Israel. Ketika sudah ditunaikan, baru dikabulkan turun hujan. Jadi ada persyaratan, gak gampang doa dikabulkan. Kemudian riwayat Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, kaum Bani Israel diberikan musibah musim kemarau yang panjang juga dan berulang-ulang berdoa minta hujan, ditolak disebabkan satu, badannya najis yang dimakan barang haram. Tangan-tangannya yang kedua selalu menimbulkan perselisihan sampai terjadi peperangan. Yang ketiga, isi perutnya terus menerus makan banyak barang yang haram yang membuat kemarahan Allah. Karena menuruti hawa nafsu, maka sehingga bertambah jauh dari Allah SWT. Maka kuncinya bertaubat, menyesal, dan berdoa
Dalam doa ini disebutkan firman Allah, wa walladzi yatafaqqakum bilaili wa ya'lamu ma jarahtum binahar summa yab'asukum fihi liyuqta ajalun musamma. Dialah Allah yang mematikan, memegang jiwa kamu pada waktu malam, dan ia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang. Kemudian ia bangunkan kamu padanya untuk disempurnakan satu waktu ajal yang telah ditentukan. Surat Al-An'am ayat 60. Maka disitulah yang sering dilakukan untuk berdoa ini kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika mau bangun untuk sholat malam. Sudah saya tulis di artikel mungkin 2 tahun, 5 tahun yang lalu, doa sebelum tahajud. Nanti kita ulang lagi, kita bikin lagi. Sebelum bertahajud, berwudu sambil berdiri berdoa, bukan duduk, berdiri. Ya nanti dibuat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadati anta taqumu baina ibadika fi makanu fi yakhtalifun ihdini lima tulifa fi minal haq bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Baru niat sholat tahajud, yang artinya wahai Allah Tuhanku yang mempunyai Jibril, Mikail dan Israfil, yang menciptakan langit, bumi dan mengetahui gaib dan yang tampak. Engkaulah yang menetapkan hukum di antara segala hambamu mengenai apa yang diperselisihkan mereka. Tunjukilah aku kebenaran dari apa yang diperselisihkan mereka. Tunjukilah aku kebenaran dari apa yang diperselisihkan itu dengan keizinanmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk akan siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka hati-hatilah yang sesuatu sumber dari hawa nafsu itu adalah sumber petaka karena barang yang haram yang dikonsumsi. Jadi barang yang haram itu bikin meledak-ledak di hati, bikin meledak-ledak nafsu, bikin meledak-ledak untuk bermaksiat. Itu barang yang haram. Kalau barang yang halal, meledak-ledak untuk beribadat kepada Allah, meledak-ledak untuk semakin dekat kepada Allah, meledak-ledak untuk sujud kepada Allah, dan menjauh kepada orang-orang yang dibenci Allah. Itu barang halal. Yang halal ketemu yang haram, maka yang sering makan yang haram akan panas kepada orang yang makan haram. Yang haram pun akan merasa panas dengan orang yang makan halal. Itu saja. Tapi kalau sama panasnya, memang kamu golongannya. Maka di tengah-tengah menjadi ragu-ragu. Maka tunggulah orang-orang yang selalu makan haram. Musibah sudah di hadapan matamu yang tidak lama akan datang menjemputmu demi kehancuranmu. Bahkan mati tidak bawa iman.
Naudzubillah min dzalik. Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim. Kalla barona ala qulubihim makanu yaksibun. Jangan berpikir begitu. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi kabar bagi hati mereka. Dengan makan yang subhat selama 40 hari, subhat meragukan, akan membuat gelapnya hati, apalagi haram. Subhat meragukan, dimakan, akan menggelapkan hatinya 40 hari. Apalagi jelas yang haram. Sudah, perbedaan nafsu dan amal soleh. Amal soleh, dia tidak segan-segan dan tidak ada sedikit pun keraguan. Dia tahu jelas bahwa itu keterangan yang nyata dan jelas, dan dia tahu betul persis bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Di dunia ada balasan, di akhirat lebih besar balasan di dunia. Ketika melakukan satu kebaikan dalam beramal, dia sudah masuk dalam keraguan, maka batal hukumnya. Ini keraguan. Apalagi dia beramal tidak ikhlas, pantas duduk di neraka. Yang subhat saja itu sudah membatalkan pada hukum yang halal, terjerumus kepada yang haram. Apalagi ditingkatkan beramal tanpa ikhlas, maka pantas dia mendapatkan siksa neraka. Berat dalam beramal, berat dalam berbuat baik, berat dalam kebajikan, berat dalam beramal saleh. Dia udah terkurung semua, tubuh, hati, jiwanya najis. Yang tidak ada kebaikan, yang tidak ada amal, yang tidak ada sedekah, yang tidak ada bentuk kebaikan. Andai kata berbuat baik sedikit sekali, karena badan seluruhnya sudah bermaksiat kepada Allah, dan tidak bisa diharapkan kebaikan orang-orang semacam itu andai kata melakukan bukan karena Tuhan. Dia melakukan karena sifatnya hanya dorongan nafsunya, bukan dari dirinya atau kesadaran dirinya, tetapi dari hawa nafsunya yang akan menuju kepada perbuatan syubhat, membatalkan semua amal. Ditambah lagi pasal tidak ikhlas, maka yang terjadi hukuman yang besar kepadanya. Maka 70 pintu rezeki akan ditutup oleh Allah, dan pintu surga menolak untuk orang yang beramal seperti itu.
Maka inilah kita harus tahu apakah sifat-sifat itu mengatai atau tidak. Musuhmu yang terbesar bukan perang nuklir, bukan perang dunia. Kamu tiap hari perang dengan dirimu sendiri. Kamu kalah atau menang, untung atau rugi adalah kamu setiap saat akan berhadapan musuh yang ada di hati. Maka pelajarilah nasihat-nasihat itu. Walaupun 1 juta nasihat dari ahli hikmah tidak berguna sebelum kamu menasehati dirimu sendiri. Karena pintu-pintu kebenaran adalah menasehati diri sendiri, bukan menunggu nasihat orang lain. Tidak berguna. 1 juta ketemu orang tasawuf, 1 juta ketemu wali kutub, tetapi kamu tidak bisa menasihati fatwa pada dirimu, semua hilang lenyap, tidak berbekas karena tidak akan pernah diamalkan. Selama sesuatu yang tidak diamalkan dan tidak pernah mengintrospeksi diri, tidak pernah menasihati diri, tidak pernah mawas diri, tidak mengatai musuh-musuh diri, maka itu orang yang dia tidak tahu keuntungan-keuntungan kebaikan di dalam kebaikan. Maka untuk itu tidak disebut amal soleh, kecuali amal semua akan mengandung semua dalam keraguan dan sifatnya syubhat. Antara halal dan haram, di tengah-tengah itulah yang disebut syubhat, yang dinamakan abu-abu. Dan abu-abu itulah susah untuk memutuskan perkara mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau suka pada yang batil, memang dia tidak pernah mengetahui yang hak. Kalau dia betul-betul mengetahui yang hak, pasti dia akan tahu mana yang batil. 2 pilihan: putuskan diri sebelum kan diputuskan oleh Allah. Hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung amal oleh Tuhan. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Tuhan. Maka mulai sekarang kita ini belajar membersihkan tazkiyah nafas. Bagaimana bersihnya hati, bagaimana bersihnya diri, bagaimana bersihnya akal, bagaimana bersihnya jiwa, bagaimana bersihnya harta kita, bagaimana bersihnya penghasilan kita, bagaimana bersihnya amal kita, bagaimana bersihnya amal kita, ikhlasnya di dalam beramal. Niscaya kamu akan disambut oleh Tuhanmu dan akan dibukakan satu pintu-pintu yang menambahkan kebaikan, menambahkan pengetahuan, menambahkan ilmu, menambahkan kekhusyukan, menambahkan kedudukan, menambahkan rezeki, menambahkan barakah, menambahkan rahmat, menambahkan semua cahaya-cahaya yang akan terpancar dari hatimu, yang akan meluas. Setiap orang akan merindukan tanpa dipaksakan. Maka bersihkan qad aflaha man tazakka wa dzakara rasbi fasalli. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan mengingat, mendirikan sholat. Wa dzakara rasbi fasalli. Maka sholatnya bersih, zikirnya bersih, doanya bersih, tulisannya bersih, amal bersih, semua menjadi bersih, penghasilan bersih, keluar bersih, masuk kubur bersih. Maka semua tampak terang benderang dari satu amal-amal itu yang tidak disadari oleh pelakunya, kalau itu adalah mendatangkan kecintaan Allah terhadap hambanya yang tidak ternodai, yang tidak ada noda-noda kejahatan,
Tidak ada kalimat-kalimat mubadir, tidak ada harta mubadir, tidak ada ucapan mubadir. Ini ucapan sudah mubadir, kemudian ucapan yang mengandung dosa, pandai berbicara, diisi dusta. Dan orang yang banyak bicara, yang tanpa diketahui keteguhan dan ketelitian, niscaya terpeleset dalam kesalahan. Setiap terpeleset dalam kesalahan berarti dia telah menghukum dirinya yang minta dihukum pada Allah Ta'ala. Apalagi orang yang betul-betul tidak ada kesungguhannya dan hanya sekedar mendatangi dan berpura-pura untuk menjadi orang yang soleh atau solehah, makin besar siksanya. Maka tidak ada satu bentuk apapun yang tidak ada komitmen. Saksi yang pertama, Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apa yang dalam pikiranmu, apa yang dalam perutmu, apa yang darah yang mengalir darimu. Semua akan bertalian kepada sesuatu yang sifatnya nanti berupa selamat atau berupa celaka. Maka hati-hatilah hidupmu. Tidak ada sesuatu yang paling berat hidup tadi kecuali semua bentuk amanat. Mata amanat, telinga amanat, tubuh amanat, badan amanat, hati amanat, akal amanat, harta amanat. Kalau itu selain Allah, maka murkalah yang menciptakan, yang menjadikannya. Hati untuk lain, mata untuk lain, telinga untuk lain, badan untuk lain, nafsu untuk lain, semua untuk lain. Maka disitulah kemarahan Allah kepada hamba-hamba yang tidak teliti dengan amanat-amanat yang diberikan. Kaki pun amanat, tangan amanat, ucapan amanat, semua tidak boleh berlaku yang tidak ada kandungan-kandungan pedoman Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pasti dia adalah golongan manusia yang berkhianat. Dan tidaklah orang yang berkhianat itu kecuali hanya orang munafik. Dan tidaklah orang yang ingkar itu kecuali mereka orang kafir. Orang yang berkhianat dari sesuatu yang pada diri kita, ini sudah jelas mereka berkhianat kepada Allah, disebut orang munafik. Maka orang munafik inilah yang sangat dibenci oleh Allah. Karena dia semua apa yang didapatkan, semua yang dimiliki, baik di dalam hatinya, pikiran dan tubuhnya, berkhianat. Dan pantas mereka masuk neraka jahanam, jadi ente dan dikekalkan dan jadi bahan bakarnya orang kafir. Dan kuburannya orang munafik ini adalah amis. Siapakah yang munafik ini? Yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Melihat khianat, mendengar khianat, berbicara khianat, jalan khianat, nulis khianat, janji khianat. Semua diletakkan sampai menjadi pengkhianat. Ini satu saja. Jadi bahan bakar orang kafir di atas, dan kuburannya lebih amis daripada orang kafir. Ini hati-hati. Ini orang yang sudah ngaji, orang yang sudah belajar. Tidak bisa meninggalkan hal itu yang wajib harus ditinggalkan.
maka dia dapat nas, utusan stempel dari Allah, dia adalah orang nifaq, musibah. Dan itu ditimpakan kepada orang-orang yang bisa merasakan, bukan orang-orang yang takwa, tidak. Bahkan dia akan menuduh Allah, Allah tidak mencintai, Allah tidak memaafkan, Allah tidak mengampuni, padahal dia semakin merajalela dengan pengkhianatannya. Maka dengan demikian sudah jelas, itulah orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu, yang telah menolak dari kebenaran dari Allah. Iblis menentang dari kebenaran Allah. Itulah dunia yang dijadikan untuk mempengaruhi kalian, dorongan hawa nafsu dan dorongan dari iblis untuk menguasai dirimu agar kamu mau diperbudak dengan kehidupan yang tidak kekal ini. Mudah-mudahan nasihat ini berarti dan sangat berarti, dan tanamkan kepada jiwa yang murni, bukan jiwa yang dalam kotor tidak akan bisa menerima hal-hal seperti ini. Dan sakit bagi orang munafik, pedih bagi orang dolim, marah bagi orang kafir, ditolak bagi orang-orang yang menyukai yang haram. Maka untuk itu yang menerima adalah orang-orang yang bisa menerima kebenaran yang dari sisi Allah, dari sisi Rasul, dan benar-benar adalah orang yang mengendaki perubahan kebaikan. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah sehingga mendapatkan keselamatan, meninggalkan semua hijrah kita untuk menjadi orang-orang yang memegang amanat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim